Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi anjumi zahirat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa tsabbit lisani bihaqqi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, sehat wal afiyah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dijadikan diri kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan dengan kita memperbanyak daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok kelak kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita dimudahkan, dilancarkan langkah kaki kita menuju tempat yang insyaallah penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan berkahnya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keluar dari majlis yang mulia ini dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya sampaikan alhamdulillah kita sudah berada di awal bulan Rajab, yang sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Rajab. Allah menjadikan satu tahun ini 12 bulan. Dalam 12 bulan Allah pilih 4 bulan, yang mana 4 bulan ini dijadikan bulan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 berkumpul, yang 1 misah. Yang 1 adalah bulan Rajab. Bulan Rajab sampai dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Rajab syahrullah. Bahwa bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika Allah katakan bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, maka apa sih yang ada di dalam di bulan Rajab ini? Pasti Allah berikan kemuliaan-kemuliaan di bulan suci, di bulan Rajab ini. Yang pertama, Allah turunkan rahmatnya di bulan Rajab. Siapa orang yang meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Rajab ini adalah tempatnya untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di bulan Rajab, di bulan-bulan lain, di bulan hari lain, minggu-minggu lain pun bisa. Namun diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di bulan Rajab. Kalau kata orang bilang nih, kalau misalkan Rajab ini, kalau keran ini dibuka terus tuh, diluberin terus tuh. Rahmat Allah dengan diobralnya begitu saja. Kalau kita tahu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan hidupnya berkah. Hidupnya barokah, selamat dunia, selamat akhiratnya. Bulan Rajab
bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana inilah Allah turunkan daripada ampunan-ampunannya, maghfirahnya Allah, ampunannya Allah pun diobral oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan Rajab. Maka siapa orang yang meminta ampunan di bulan Rajab atas kesalahannya, kekhilafannya yang kecil maupun yang besar, maka di bulan Rajab inilah minta kepada Allah, insya Allah segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita diampuni oleh Allah dengan secara gampang. Allah memberikan keampunannya. Lantas, apalagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, yaitu apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan turunkan daripada ijabahnya, kabulnya daripada hajat-hajat kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang ada di bulan Rajab? Ada salah satu peristiwa penting yang perlu kita ingat, yaitu malam Isra wal Mi'raj. Peristiwa penting di dalam orang Islam ini adalah peristiwa akbar, peristiwa penting yang Allah turunkan di bulan Rajab. Maka sampai dikatakan malam ini adalah malam mustajab. Malam Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk pergi haji, turunkan ayatnya. Ketika Allah perintahkan hamba untuk membayar zakat, Allah turunkan ayatnya. Dan perintah-perintah yang lain, perintah-perintah yang lain, Allah turunkan ayat-ayatnya melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam. Namun ketika Allah perintahkan hambanya untuk melaksanakan sholat, bukan ayatnya yang turun, namun nabinya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika setelah ketemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, baru perintahkan sholat, baru diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun melalui wasilah pertemuan, perjumpaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Salat yang diperintahkan awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu melalui wasilah daripada perjumpaan diperintah oleh Allah 50 waktu turun ketemu Nabi Musa alaihi salam. Tidak kuat hambamu wahai Nabi Muhammad, minta lagi kerusuhan, keringanan untuk hambamu, tidak akan kuat. Balik lagi 50 waktu. Yang lagi 5 waktu saja kita berat untuk melaksanakannya. Apalagi 50 waktu. Karena kemuliaan yang diberikan oleh hambanya Allah melalui umat baginda Nabi Muhammad SAW sampai diirikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam membaca kitab Tauratnya, melihat satu kelompok golongan orang yang mana diperintahkan oleh Allah melakukan sholat 5 waktu dan mendapatkan daripada pahalanya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jadikan keutamaan ini, keistimewaan ini untuk umatku juga. Dan Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah, biar perintah sholat ini, yang 5 waktu ini, dijadikan sebagai kewajiban sebagai umat Nabi Musa alaihi wasallam. Namun Allah mengatakan, tidak wahai Musa, bahwa keutamaan ini aku berikan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu secara berjamaah,
apa yang ditimbulkan, apa yang utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu makalah ulama begitu banyak cara-cara kita ini mendapatkan daripada keberkahan hidup di dunia. Namun intinya ada 4. Ada 4. Arba'atun min asbabil barakah. Ada 4 perkara yang menyebabkan hidup kita ini menjadi berkah. Kalau sudah hidupnya di dunia berkah, insya Allah selamat dunia akhirat. Diberikan kemuliaan oleh Allah di dunia, insya Allah akan diberikan kemuliaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia akan diberikan kebahagiaan di akhirat. Namun wasilahnya adalah 4. Diingat-ingat. Yang pertama, arba'atun min asbabil barakah. Yang pertama, sholatul jamaah. Ketika seseorang melaksanakan dalam aktivitas kehidupannya tidak pernah lepas daripada sholat jamaah, insya Allah hidup kita akan menjadi barakah. Kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba yang melaksanakan sholat jamaah, kebahagiaan di dunia akhirat. Bahagia keluarganya, bahagia anak keturunannya, bahagia saudara keluarganya. Karena orang tersebut menjaga daripada kewajibannya. Nabi Muhammad SAW mulai dari diperintahkannya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan wahyu untuk menjalankan sholat 5 waktu sampai perintah itu, ketika perintah itu Nabi Muhammad SAW melaksanakannya. Sampai dikatakan dalam satu riwayat, tidak pernah aku melihat baginda Nabi Muhammad SAW itu sholat dalam keadaan sendirian. Sampai akhir hayatnya beliau, sampai wafatnya beliau, baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah ketinggalan yang namanya sholat jamaah. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW hidupnya berkah, hidupnya barokah. Bagaimana hamba-hambanya? Bagaimana umat baginda Nabi Muhammad SAW? Baginda Nabi Muhammad SAW pernah saya sampaikan, sampai baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini baginda Nabi rumahnya ini 6 kali 6. Ada yang mengatakan 6 persegi. Dapurnya, kamar mandinya, kamarnya jadi 1. Hatta sampai ruang tamunya sedikit saja. Namun beliau mengatakan baiti jannati. Beliau mengatakan rumahku adalah surgaku. Padahal yang sedikit itu. Namun baginda Nabi Muhammad SAW setiap hari yang mengencangkan ikat pinggangnya, sampai dikatakan diganjel tuh Pak, ada 3 biji batu yang selalu mengganjal dalam perutnya untuk menahan rasa lapar. Namun baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan rumahku adalah surgaku. Kita yang rumahnya besar, mobilnya ya sambil kita lihat gedung banyak gede banget tuh ya. Apartemennya, rumah sekeliling kita ini besar-besar semuanya. Mampu mengatakan rumahku jannati, rumahku adalah surgaku. Sesungguhnya yang namanya surga di dalam rumahku ketika seorang istri dan suami saling mencintai, anak dan orang tua saling mencintai, maka hidupnya berkah. Rumahnya gede, penghuninya gak ada. Rumahnya besar, penghuninya sering ribut. Rumahnya besar, suami istrinya berantem. Anak dan orang tuanya tidak akur. Apa bisa dikatakan itu rumahku adalah surgaku? Tidak. Namun baginda Nabi Muhammad SAW ketika di dalam rumah yang sekecil itu menjadikan rumahnya sebagai surganya.
Ini saya kalau suara tadi kenceng-kenceng, belum minum, belum makan, jadi suaranya nggak bisa kenceng-kenceng. Baru datang, belum diminum, udah suruh bicara. Namun insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadirin, yang pertama, sholatul jamaah. Apalagi peristiwa Isra wal Mi'raj bagi Nabi Muhammad SAW, diperintahnya kita untuk sholat secara berjamaah bila bisa. Kalau tidak bisa pun, ya kita melakukan sendirian. Ada salah satu kisah. Ini waktunya banyak nih Ustaz ya. Masya Allah. Dalam satu kisah nyata. Ini terjadi di Damaskus. Waktu itu ada seorang perempuan masih gadis meninggal. Otomatis yang namanya keluarga, orang tua menyampaikan berita ini kepada saudara laki-lakinya. Ditelepon saudara laki-lakinya lagi kerja. Yang namanya lagi kerja dikasih tahu di berita bahwa ada saudari perempuannya yang meninggal dunia. Apa yang dilakukan saudara laki-lakinya? Maka dari kerjaan minta izin dan gesa-gesa untuk pulang. Setelah pulang, melihat keadaan adiknya yang sudah meninggal, setelah dikafani, dikuburkan dalam keadaan masih pulang dalam kerja, dalam pakaian masih dalam keadaan kerja, lantas melihat adiknya yang meninggal dunia, dimandikannya, dikafaninya, lantas dikuburkannya, dibawa dalam pemakaman. Seorang kakak berada di bawah kuburannya liang lahatnya dan menerima daripada adik yang mau dikuburkan. Setelah dikuburkan, mulai diuruk lagi itu tanahnya. Tidak tahu kalau dompetnya seorang kakak tadi terjatuh dan ikut terkubur di dalam pemakaman atau kuburan tadi. Setelah selesai dari pemakaman, pulang ke rumah. Seperti biasa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ada seorang meninggal, kita adakan daripada tahlilan, doa bersama. Lalu seorang tuanya mengatakan, wahai anakku, putraku, bagaimana nanti malam akan diadakan acara tahlilan, doa bersama? Ya pasti kita akan adakan doa bersama untuk hadiah Fatihah tahlil, semua pahalanya dihadiahkan kepada adik kita, adik saya. Ketika kakaknya melihat daripada sakunya, dompet terjatuh, nggak ada. Di mana ini? Dicari-cari dompetnya. Dicari-cari dompetnya, Pak. Akhirnya keingat bahwa ketika tadi, apakah mungkin terjatuh atau ikut kekubur di dalam pemakaman. Akhirnya musyawarah sama ulama tersebut. Ulama tersebut, Pak, bagaimana selalu saya gali lagi, saya ambil. Oh boleh, tidak masalah. Kalau misalkan sesuatu ada harta, sesuatu yang ikut terkubur, maka diambillah. Maka diambil. Datang lagi ke pemakaman dan diaduk lagi, digali lagi. Digali lagi, akhirnya mendekati daripada papan yang buat nutupnya. Terlihat dompetnya ini hampir setengahnya terbakar. Hangus, sudah jadi hitam. Dan papan-papan penutupnya jenazah tadi ini sudah terbakar, hitam semuanya. Melihat kejadian semacam itu, ambil dompetnya, langsung pulang pergi. Datang ke rumah ibunya dan sambil menangis-nangis. Menceritakan kepada ibunya, wahai ibu, sesungguhnya apa yang dijadikan kesalahan adik saya ini apa? Kesalahan apa yang dilakukan oleh adik saya? Kata ibu, apa yang terjadi? Saya melihat ketika saya menggali kuburan dan mengambil daripada dompet saya, sudah terlihat daripada kuburannya ini terbakar, kosong semuanya. Kata orang ibu, seorang ibu tadi mengatakan, bukan nangis, tapi mengatakan pantes. Coba seorang ibu mengatakan, melihat anaknya, jenazahnya terbakar. Ibunya mengatakan pantes. Kaget kakaknya. Lah, pantas bagaimana ibu?
Diceritakan oleh ibu, wahai putraku, semasa hidup adikmu ini sudah berkali-kali aku perintahkan untuk melaksanakan sholat, namun melalaikannya. Aku paksa, aku dia lalaikan terus. Bahkan hampir setiap hari melalaikan daripada perintah sholatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika aku mengatakan pantas, karena inilah sebabnya. Dia melalaikan daripada kewajiban-kewajibannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang di dunia saja kita merasakan sengsara, kehinaan, apalagi di alam dunia, apalagi di alam barzah. Ketika seorang di alam barzah dalam keadaan sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas bagaimana di alam akhirat? Coba, ketika perintah sholat dilalaikan oleh hambanya, maka azab pun akan. Di dunia saja ketika kita sudah lalai melaksanakan kewajiban sholat, hidup kita berkah enggak? Tidak berkah. Aura-aura kehinaan di dalam rumah tangganya. Suami istri ribut, anak sama orang tua ribut, karena melalaikan daripada kewajibannya Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita kewajiban yang Allah perintahkan kita laksanakan, sholat kita laksanakan dengan baik, maka kehidupan kita akan menjadi barokah. Apalagi jamaah semacam ini, ketika sholat subuhnya secara berjamaah, Masya Allah, insya Allah hidup kita semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, asbab arba'atun min asbabil barakah. Yang kedua, 4 perkara yang menyebabkan hidup kita menjadi barokah. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka hidupnya pasti sukses, pasti bahagia, pasti berkah, pasti itu. Nabi SAW dalam sabdanya, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Siapa orang yang benar-benar ingin berbakti kepada orang tuanya, yang menginginkan anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya, kata Nabi, berbaktilah kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak yang soleh, soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun diri kita pun lalai akan berbakti kepada kedua orang tuanya, niscaya tidak akan pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, ketika kita tidak berdoa minta soleh anak kita, namun kita sudah berbakti kepada kedua orang tua, niscaya itu sudah pasti anak kita akan berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi, jadikan diri kita seorang anak yang ketika sudah masih ada orang tuanya, berbaktilah. Niscaya anak keturunan kita pun akan berbakti kepada kita. Ketika anak sudah durhaka kepada orang tuanya, melalaikan kedua orang tuanya, bahkan sampai mencaci, membentaknya kepada orang tuanya, walaupun dia sudah berhaji-haji berapa kali, umroh setiap bulan berangkat, namun berani mencaci kepada kedua orang tuanya, niscaya tidak akan pernah diterima amal ibadah tersebut. Batal semuanya. Jangan bangga ketika bahkan kesuksesan kita di dunia ini berkah daripada doa orang tua kita. Doa-doa orang tua kita yang tersembunyi, yang setiap tahajud mendoakan mendoakan anak-anaknya. Yang anak-anaknya ketika kita masih tidur, tidak tahu orang tuanya sedang mendoakannya. Bahkan tadi mungkin kita ketika sholat tahajud, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasti salah satunya adalah mendoakan daripada keturunan kita, betul nggak?
Ketika orang tua kita mendoakan anak keturunan kita, apakah anak kita tahu? Tidak tahu. Dalam keadaan tidur. Namun kesuksesan seorang anak ini berkah dari tahajudnya orang tua kita yang setiap malam mendoakan, jadikan anak keturunan anak yang soleh soleha, anak keturunan yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang sukses dunianya, sukses akhiratnya, anak yang menjadikan anak yang bahagia dunia dan bahagia akhiratnya, anak yang hidup yang berkah, barokah di dunia dan akhiratnya. Itu doa orang tua. Namun anaknya tahu. Mentang-mentang saya bisa sukses semacam ini ya karena usahaku sendiri, sekolahku, kerjaku. Lah yang biayai dari kecil, dari lahir, dari dalam kandungan, siapa kalau bukan orang tua kita? Masihkah kita berdurhaka kepada kedua orang tua kita? Coba bayangkan, renungkan, ketika kita punya anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, ada kesalahan apa di dalam diri kita kepada orang tua kita? Apakah kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita? Apa belum? Maka inilah kata baginda Nabi Muhammad SAW. Birru abakum tabirrukum abna'akum. Kalau kita meminta kepada Allah supaya anak keturunan kita menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka diri kita sebagai anak pun harus berbakti kepada orang tuanya. Insya Allah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, hidup kita menjadi barakah. Amin ya rabbal. Yang ketiga, yang menyebabkan hidup kita menjadi berkah, yaitu memperbanyak daripada doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan lantaran inilah yang menyebabkan dari takdir kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita menjadi berkah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijadikan hidup kita menjadi bahagia, bahagia akhirat, dunia akhirat, berkah dunianya, berkah akhirat, sukses dunianya, sukses akhirat. Bahkan kalau Imam Bukhari Muslim mencatat semua isi doa-doa baginda Nabi Muhammad SAW, maka tumpuan kitab yang ada di dalamnya adalah doa-doa baginda Nabi Muhammad SAW. Namun selama baginda Nabi Muhammad SAW hidup, tidak pernah melepaskan daripada doa ini. Apa doanya? Ada yang tahu? Kalau kita sebut doa sapu jagat, ada yang tahu enggak? Oh, kalau sebut nama doa sapu jagat pasti sudah terjawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah. Setiap hari kita baca, Pak. Betul enggak? Ketika di akhirnya doa dalam salat pasti kita nyelipkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini disebut oleh para ulama adalah doa sapu jagat. Siapa yang mengharapkan hasanah di dunianya dan meminta hasanah di akhiratnya dan dijauhkan dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, kalau sudah hasanah di dunianya, baik di dunianya, insya Allah semua urusan di dunia disukseskan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sukses akhiratnya, Pak. Maka dalam satu riwayat ada mengatakan ulama ini, ketika kita inginkan daripada doa kita diijabah, hajat kita, keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lepas doa ini dibaca setelah sholat 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. 3 kali. Mudah. Dibacanya gampang. Namun fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini, Pak.
Belum pernah meninggalkan doa ini. Mudah, namun kita kadang lupa membacanya. Padahal kalau kita tidak minta, ya Allah, rezeki yang banyak, begini, sehat walafiat, doa ini aja sudah cukup. Karena apa? Semuanya hasanah, semuanya baik. Baik urusan dunianya, baik urusan ekonominya, baik urusan rumah tangganya, baik urusan ingin haji, ingin umroh, ingin ini, ingin itu. Kalau kita sudah hasanah semuanya, Allah mudahkan. Namun kadang kita melalaikan, ya Allah pengen pergi haji, ya Allah pengen umroh, ya Allah pengen rumah banyak, ya Allah pengen punya rumah, ya Allah punya mobil, punya ini, punya itu. Namun hidupnya tidak hasanah. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Iya sih, saya juga belum minum, belum makan, jadi suaranya Saudara Nabi Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Arba'atun min asbabil barakah. Yang keempat, jangan pernah tinggalkan ini, Pak. Memperbanyak daripada sedekah. Seberapapun yang kita keluarkan, yang diniatkan untuk bersedekah, membantu daripada saudara kita, apalagi pengurus DMI dan MUI setiap malam hari Selasa siang mengadakan makan gratis, makan siang gratis. Maka yang lagi banyak rezekinya, ya kan, silahkan bantu daripada pengurus MUI dan MI untuk melaksanakan program daripada makan siang gratis yang disponsori oleh Albil Water. Alhamdulillah. Sedekah banyak bentuknya, Pak. Sedekah banyak bentuknya, bukan hanya sekedar hartanya, tenaganya, pemikirannya, semuanya. Yang ketika itu tidak bisa menjadikan manfaat, itu sedekah. Entah ilmunya, entah rizkinya, entah pemikirannya, selagi itu bisa bermanfaat untuk saudara kita, keluarga kita, anak keturunan kita, itu namanya sedekah. Betul nggak? Bahkan sampai mengatakan Nabi pun, senyumnya kita di depan saudara kita, adalah senyum saja sudah sedekah. Apalagi ketika harta kita dikeluarkan. Apalagi ketika ilmu kita disampaikan. Setelah pemikiran kita disampaikan. Insya Allah menyebabkan hidup barakah semuanya. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang dijadikan turunnya barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diberkahi daripada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban nanti, disampaikan umur kita sampai bulan suci Ramadan. Ya Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari majelis ini, dosa kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya banyak salah yang saya sampaikan, dimohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.